masuk ke mesin slicing untuk diiris menjadi lembaran tipis. Irisan umi porang selanjutnya di oven untuk dikeringkan. Proses pengeringan berlangsung selama 2 jam pada suhu 80 sampai 110 derajat Celcius. Hasilnya, irisan umbi porang menjadi kering, jadi keripik tuh. Dengan kandungan air yang tersisa juga tinggal 15% saja. Keripik kemudian dibawa ke proses penggilingan. Untuk menghasilkan tepung porang yang berkualitas, proses penggilingan ada beberapa tahap loh. Pertama, penggilingan dilakukan agar keripik menjadi serbuk halus seperti ini. Setelah digiling, bagian yang tidak terpakai seperti bintik hitam hasil gilingan dipisahkan dengan mesin ayak otomatis. Dan ini dia, tepung porangnya sudah jadi. Nah, ini dia katanya nih. Kok susah amat nih putusnya? Hah? Loh, Pak Oga, kok bisa ada mie di kepalanya gitu, Pak? Aduh, ini mie apaan sih, Den? Kok licin dan kenyal banget? Oh alah, Pak Oga, ini kan mie shirataki, Pak. Memang licin dan teksturnya kenyal gini karena pakai tepung dari umbi porang. Hah? Ngeri amat pakai tepung orang, Den. Ih, Pak Oga, bukan orang, Pak, tapi porang. Tepung porang yang sudah dibuat tadi dicampur dengan air dan diaduk dalam tangki pengadukan yang sanggup menampung hingga 1.500 kg sekali aduk. Setelah 20 menit, hasil pencampuran menghasilkan adonan mie berwarna putih yang padat dan kenyal tuh. Adonan lalu tinggal dicetak memanjang seperti mie. Loh, alat cetaknya kok mirip kayak pancuran di kamar mandi ya? Adonan mie yang sudah terbentuk dicelup ke dalam air dingin biar langsung mengeras. Dan mie shiratakinya sudah pada jadi tuh. Mie shirataki yang sudah jadi disusun di atas loyang cetakan dengan berat yang sudah ditentukan. Mie kemudian dimasukkan ke dalam oven berjalan selama 1 jam dengan suhu oven mencapai 100 derajat Celcius. Mie shirataki bakal mengering sempurna dan mampu bertahan selama 2 tahun lamanya. Saatnya pengemasan. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi mie shirataki sebanyak 1 ton lebih. Dan hampir 90%-nya diekspor ke Jepang. Itu dulu ya. Karena semakin dikenal, sekarang permintaan dalam negeri, terutama di kota-kota besar, juga terus meningkat, menjadi setengahnya. Teman-teman yang masih asing dan penasaran, gimana sih caranya mengolah mie dan beras shiratakinya? Tenang. Nih, Unyil kasih tahu deh. Yuk, kita kemon. Pertama, kita buat masakan dari mie shiratakinya dulu yuk. Sama seperti mie pada umumnya, mie shirataki kering perlu direbus sebentar biar lunak. Selanjutnya, masak dengan bumbu saus pasta. Rebus air terlebih dahulu. Setelah agak mendidih, campur bahan-bahan seperti bawang goreng, bumbu penyedap, dan saus tomat. Lanjut, masukkan mie shirataki dan masak sebentar. Aduk-aduk, dan masakannya sudah jadi deh. Teksturnya yang kenyal karena punya kandungan glukomanan sebagai serat alami yang bagus untuk pencernaan. Dijamin bisa bikin perut kenyang lebih lama deh, terutama untuk menunda lapar. Satu-satunya cara supaya tubuh kita mampu menangkal virus, ia dengan menjaga daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C, B1, B6, zat besi dan fosfor pada bawang putih mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita jika dikonsumsi secara rutin. Bawang putih yang difermentasi hingga berwarna hitam kayak gini ternyata punya khasiat lebih ampuh loh. Biar lebih praktis, bawang hitam bisa diolah jadi minuman siap saji. Tinggal celup-celup, minuman bawang hitam siap menjaga sistem imun kita. Kita lihat cara bikinnya deh. Yuk, kita kemon. Yuk, teman-teman, langsung kita mulai bikin minuman bawangnya. Bahannya ada bawang putih, bawang bombay, buah bit, dan akar gobo. Kita siapkan bawang putihnya ya. Kita kupas deh kulitnya. Tapi jangan semua dikupas. Harus disisakan kulitnya sedikit, biar kualitas fermentasinya bagus dan rasanya nggak pahit. Lanjut ke bawang bombaynya yuk. Sama dengan bawang putih tadi ya, harus dibersihkan dan sisihkan kulit luarnya. Kulit dalamnya jangan dibuang, soalnya banyak mengandung flavonol yang bagus untuk peredaran darah. Kita potong-potong bawangnya untuk mempermudah proses
proses fermentasinya. Rumah usaha yang berlokasi di Banten ini bisa mengolah 2 ton bawang putih dan bawang bombay setiap bulannya. Mantap! Selanjutnya kita masuk deh di proses fermentasi. Bawang putih dan bawang merah akan difermentasi selama 15 hari pada suhu dan kelembapan tertentu. Proses fermentasi yang terjadi murni karena reaksi kimia dari zat-zat di dalam bawang. Proses fermentasi berfungsi untuk memecah protein dalam bawang menjadi asam amino secara alami. Kita jemur selama 2-4 hari hingga benar-benar kering. Proses pengeringan membuat produk ini bisa awet hingga 2 tahun. Setelah kering, semua bahan kita haluskan deh menjadi bubuk. Nah, kita lagi menghaluskan gobo nih. Gobo atau akar ketela Jepang memang sudah digunakan sebagai tanaman obat sejak dulu. Selain anti peradangan, gobo juga dapat membantu menghilangkan racun dalam aliran darah. Wih, keren. Waktunya mixing alias mencampur semua bahan-bahan tadi. Bawang hitam, bombay hitam, buah bit dan gobo yang sudah dihaluskan. Kita campur hingga merata. Baru deh kita masukkan ke mesin kemas teh celup ini. Tuh lihat, canggih kan? Masing-masing punya berat 4 gram. Sekalian di packing juga tuh. Selain bisa disajikan dengan air hangat, minuman teh bawang hitam ini juga segar kalau disajikan dingin. Pokoknya sesuai selera teman-teman saja deh. Kalau manfaat minuman teh bawang hitam ini banyak banget. Nggak cuma punya antioksidan yang kuat dan anti kanker saja. Bawang hitam memiliki efek yang lebih kuat untuk merangsang kekebalan tubuh. Belum lagi kandungan zat antimikroba, antibiotik, dan anti jamur yang bisa melindungi tubuh kita dari bakteri dan infeksi. Wih, mantap banget ya. Yuk, kita habisin. Bagaimana sih, Gah? Jualan bawang kok busuk semua begini sih? Emang gini, Po. Namanya aja bawang hitam. Waduh, lagi ada yang ribut-ribut tuh. Seru nih kayaknya. Mana ada bawang hitam? Ada juga bawang merah, bawang putih. Terserah bawangnya lah, Po. Mau turunan kek, mau tanjakan kek. Kok Po IP yang ngatur? Jangan takut, Pak. Terus, Pak. Jangan mau kalah sama Poip. Wah. Aduh, Bul. Dagangan Pauga jadi berantakan gini. Ayo. Gak mau tahu, pokoknya beresin. Po. Ampun, Pauga. Aduh.